Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Raffi Pratama Ferdian. Di sini aku bakal bincang-bincang sama kalian semua. Dan aku dengar-dengar kalian bikin aplikasi yaitu face recognition. Dan menurut aku itu sungguh sangat menarik ya. Bisa dijelasin nggak sih apa latar belakang yang kalian ambil gitu ya? Dan alasan utama kalian memilih aplikasi face recognition ini untuk tugas besar di MK ini gitu? Jadi kenapa kami nge-develop aplikasi face recognition untuk rekam medis ini? Ya. Mulanya tuh gini, karena kan seperti yang kita tahu ya, masih banyak unit pelayanan kesehatan yang menggunakan dokumen fisik dalam penyajian rekam medisnya gitu kan. Nah, sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 bahwasanya seluruh penyajian fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rekam medis itu dari yang konvensional harus langsung beralih ke elektronik gitu. Nah, seringkali juga terjadi keterlambatan dalam penyajian rekam medis. Dari jurnal yang kami baca, ternyata salah satu faktor penyebab keterlambatan tersebut adalah penyimpanan rekam medisnya tersebut. Kan rekam medisnya itu dalam bentuk kertas ya. Nah, itu tuh ditumpuk-tumpuk di dalam suatu rak gitu kan. Terus nanti dicari tuh per nama kayak gitu kan. Belum lagi kalau misalnya kita menemukan kondisi di mana ada kesamaan nama. Oh ya. Nah, karena permasalahan-permasalahan tersebutlah kami mengusulkan face recognition ini supaya agar gitu ya rekam medis itu dapat disajikan lebih cepat, otomatis dan efisien gitu. Oh gitu. Oke, kan tadi dijelaskan bahwa ada peraturan menteri bahwa si rekam medis itu harus dalam bentuk elektronik gitu ya. Dan mungkin bisa dijelasin kenapa face recognition ini menjadi salah satu solusi gitu. Oke, teknologi face recognition ini itu merupakan solusi yang efisien gitu ya dalam layanan kesehatan. Nah, kenapa? Karena teknologi ini tuh mampu mempercepat identifikasi pasien secara instan gitu, tanpa memerlukan pencarian manual dalam dokumen fisik seperti yang udah dimention sama teman saya sebelumnya. Itu kan memerlukan waktu yang cukup lama ya gitu. Nah, dengan menggunakan teknologi ini gitu dapat mempercepat identifikasi pasien terutama dalam situasi yang darurat. Nah, dengan tingkat akurasi yang tinggi, teknologi ini itu dapat mengurangi resiko kesalahan identifikasi pasien gitu. Nah, entah itu atas kesamaan nama gitu kan. Nah, ini juga dapat selain itu juga teknologi ini itu dapat membantu tenaga medis dalam mengakses rekam medis pasien gitu. Dimana ini juga dapat membantu atau mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Gitu. Nah, selain itu juga kan teknologi ini itu dapat meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit dalam menangani jumlah data yang besar gitu dengan mengelolanya itu dengan secara cepat dan akurat gitu. Nah, ini dapat menggantikan sistem manual yang lambat dan dapat Kurang efektif. ya kurang efektif, terus juga rentan terhadap kesalahan kayak gitu sih. Oke. Terus ada studi atau teknologi yang mungkin menjadi inspirasi kalian gitu dalam pengembangan sistem ini? Ya, dari jurnal-jurnal sebelumnya ada yang telah kita review, ada salah satu jurnal dari peneliti Deba et al yang berfokus pada LBPH atau algoritma LBPH Long Binary Pattern Histogram. Long Binary Pattern Histogram ini memiliki kelebihan yaitu dapat mengenali wajah secara efektif walau dalam cahaya yang kurang. Tetapi LBPH ini memiliki kekurangan yaitu akurasi yang rendah dibandingkan model deep learning lainnya seperti teachable machine. Dan adapun salah satu jurnal lainnya yang menjelaskan bahwa teachable machine dan framework TensorFlow.js ini memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu cross platform atau dapat diakses di mana saja dan dapat diintegrasikan di web dan JS. Oke, oke. Mungkin kalian juga bisa jelasin nih, apa sih teknologi yang kalian pakai dan juga algoritma apa yang digunakan dalam sistem ini dan bagaimana proses pengembangan sistemnya? Oke, kalau misalkan aku mau jelasin dulu dari pengembangan sistemnya ya. Untuk yang pertama tuh kan kita ngumpulin dataset terlebih dahulu nih. Total dataset yang kita kumpulkan itu ada 30 image
yang dimana itu tuh 30 image itu dikumpulkan dari 10 orang. Jadi satu orangnya itu ada 3 image dengan angle yang berbeda. Ada angle depan, kanan, dan kiri. Nah itu tuh untuk bisa meningkatkan akurasinya lah dalam proses training ya. Nah setelah itu kita melakukan penomoran nih di setiap datasetnya kan. Nah penomoran ini tuh disesuaikan dengan ID dan juga angle-nya. Kayak misalkan nomor 1.1 berarti itu ID orang yang pertama dengan angle yang pertama, yaitu misalkan angle kanan kayak gitu. Terus 1.2 berarti ID yang pertama, terus juga angle yang kedua yaitu misalkan angle kiri, misalkan seperti itu sih untuk penomoran. Nah kalau misalkan itu juga, kalau misalkan tadi apa, teknologi ya? Teknologi. Nah atau algoritma kan ya Iya. tadi. Nah algoritma tuh kita pakai LBPH sama teachable machine ya. Nah kita tuh sebenarnya nggak compare dua itu kan ya. Ya. Nah, awalnya kita tuh ngegunain algoritma LBPH karena algoritma itu udah umum digunakan untuk mengenali wajah. Nah, tapi dari data yang kita ada kemudian menggunakan algoritma LBPH, hasilnya tuh masih rendah akurasinya dalam mengenali wajah tuh. Hanya sebatas di 50-60% untuk mengenali wajah orang. Makanya kita tuh nyoba cara ngebuat model yang lain, yaitu menggunakan teachable machine. Nah, dengan data yang ada juga, dengan data yang sama juga, kita tuh ngebuat dengan teachable machine, kemudian di-train dan di-import si TensorFlow.js-nya. Nah, kemudian disatukan untuk webnya. Jadi untuk ngurangin kesalahan dalam merecognize lah sih. Jadi kan kalau misalkan akurasinya rendah berarti kan ada apa, tingkat kesalahannya pun bakal semakin tinggi dong resikonya kayak gitu. Apalagi kan ini rekam medis ya, cukup privasi. Iya benar. Nah, kalau misalkan untuk interface-nya nih, kalau misalkan untuk interface nih teman-teman bisa lihat ya di sini, itu tuh kita pakai HTML, CSS sama JavaScript, atau enggak kita pakai framework Tailwind CSS biar lebih mudah gitu. Jadi ini biar bisa memvisualisasikan lah kepada teman-teman gitu kan, biar lebih menarik juga kan. Oke. Kayak gitu. Jadi bisa langsung ditampilkan gitu ya. Benar. Aku makin tertarik, mungkin dari teman-temannya bisa ngedemoin gitu ya aplikasinya. Bisa ya? Bisa, sangat-sangat Oke. bisa ya. Boleh didemoin. Nah ini ada konfirmasi. Nah ini contoh rekam medisnya. Oke. Jadi kita tuh pakai double checking gitu. Yang pertama tuh kita ngecek apakah akurasinya lebih dari 85%. Kalau misalkan lebih dari 85% itu bisa langsung move to page lain gitu. Tapi kalau misalkan kurang, jadi dia bakal langsung nge-looping terus ya. Ya, sampai ke deteksi apa ini tuh. Terus kita juga melakukan konfirmasi biar gak salah kan. Nanti si ID itu tuh bakal jadi apa? Nama ya? Ya, nama. Ya. Nama kayak gitu. Biar gak salah kan, gak lucu ya kalau misalkan Rapli ternyata yang keluar Sabta gitu. Nah, mukanya mirip mungkin ya. Iya, kayak gitu. Oke, jadi menurut aku ini aplikasi emang bagus banget ya. Tapi tadi juga udah di-mention dari teman-teman, katanya ada beberapa kekurangan yang mungkin nantinya akan dikembangkan, mungkinnya bisa dikembangkan lebih baik lagi. Dan ini merupakan inovasi yang bagus juga mungkinnya untuk rekam medis, yang dimana tadi juga di-mention bahwa rekam medis saat ini tuh sangat lama dan sangat banyaklah trouble-nya, apalagi rekam medis itu harus disimpan dalam rak yang banyak, terus ketumpuk-tumpuk, terus bentuk kertas, yang dimana kertas itu kan bisa lapuk gitu kan ya. Jadi sistem teknologi ini memang menurut aku inovasi yang bagus yang mungkin perlu dikembangkan lebih jauh lagi. Oke, mungkin teman-teman semua cukup banyak yang kita bahas. Kita sudahi pembahasan kita kali ini dan bincang-bincang dengan teman-teman ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.